Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus-menerus mengelilingi melihat kami. sesosok hitam besar di tengah Yang perjalanan. melambaikan Saya tangan mulai dan dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku, Sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Cahaya di langit mulai menghilang. Kabut pun semakin tebal dan menutupi pandanganku. Hembusan angin berganti menjadi sangat dingin. Ini lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Putra saat itu. Put, bertahanlah. Aku pasti menemukanmu. Hanya itu yang kusampaikan dalam hati kecilku. Serak. Serak. Ku mendengar suara itu dari belakang. Ternyata Jaya dan Lani yang sedang menyeret tandu Lana. Apa yang terjadi, Bar? Tanya Jaya. Tenangkan pikiranmu, Jai. Di mana Putra? Jaya kembali bertanya. Aku hanya diam tak menjawab. Ini semua salah gue, Jai. Kalau saja gue gak tergelincir, Putra gak bakal jatuh ke jurang. Andi menjelaskan pada Jaya sambil terus meneteskan air mata. Andi bertumpu dengan kedua lututnya. Kedua tangannya mencekram rumput-rumput di tepian. Matanya terus menatap ke arah jurang yang diselimuti kabut tebal. Air mata Andi bagai lautan yang terkena gelombang tsunami. Aku melihat raut wajah penyesalan pada Andi. Aku berjongkok di samping Andi dan berkata, "Lu belum selesai nangisnya. Gue mau turun cari Putra. Kalau lu udah selesai nangisnya, susul gue ya." Aku perlahan mencari jalan untuk menuruni jurang tersebut. Ku tengok Andi dan kulihat raut wajahnya penuh harap. Ia mengusapkan air matanya, lalu menyusul aku untuk turun. "Jaya, gue titip Lana dan Lani ya. Buat api unggun, biar Lana tetap hangat," seruku. "Baik, Bar. Lu berdua hati-hati ya, dan bawa Putra kembali." Jaya memberi semangat untuk kami berdua, dan sebuah harapan Putra kembali. Kami terus menuruni jurang tersebut. Untungnya di sisi-sisi jurang banyak terdapat akar-akar pohon yang bisa kita jadikan pegangan untuk turun. Aku mempunyai firasat Putra pasti selamat. Namun aku tak tahu di mana ia berada sekarang. Putra, Putra, Putra. Sepanjang menyusuri jurang, aku dan Andi terus saja memanggil nama Putra. Di bawah sana, aku melihat jaket berwarna biru tersangkut di ranting pohon jurang itu. "Bara, itu Putra," seru Andi memberitahukanku, tangannya menunjuk ke arah bawah jurang. "Iya, itu benar Putra. Ia tersangkut di pohon dan tak bergerak." Dengan perlahan, aku dan Andi berjalan terus menuruni jurang tersebut. Akhirnya, kami sampai di tempat Putra tersangkut. Aku memeriksa apakah Putra masih bernafas. "Alhamdulillah, Putra masih bernafas," seruku dalam hati. Namun aku bingung bagaimana caranya membawa Putra untuk naik ke atas. Andai saja tanganku tidak buntung, pasti aku akan dengan mudah untuk membawa Putra keluar dari tempat ini.
Kemudian Andi berinisiatif untuk menggendong Putra. Aku hanya mengiyakan kemauan Andi, karena aku tak bisa berbuat banyak untuk itu. Aku hanya menyarankan Andi untuk mengikat Putra menggunakan jaketnya. Ku buka ikat pinggangku dan memberikannya pada Andi. Lu ikat ini di pinggang, agar Putra nggak sampai merosot. Andi melakukan apa yang kuperintahkan. Lalu Andi berkata, "Ayo Put, kita pulang. Kita pulang." Kata-kata Andi membuatku sedih sekaligus bahagia. Karena sesusah apapun keadaannya, kita masih saling merangkul dan saling tolong-menolong. Inilah sahabatku yang membuatku masih bisa bertahan sampai sekarang. Andi mulai menaiki tebing-tebing jurang menggunakan akar dan dibantu oleh kedua kakinya. Aku pun menyusul menaiki jurang tersebut. Kulihat raut wajah Andi tampak lelah. Namun, kurasakan semangatnya mengalahkan rasa lelahnya. Entah berapa lama aku, Andi dan Putra berada di jurang ini, kudaki terus bebatuan yang sangat licin. Sampai beberapa kali aku dan Andi tergelincir. Namun itu tak mematahkan semangat kami untuk membawa Putra ke atas. Usahaku dan Andi membuahkan hasil. Akhirnya kami sampai di atas jurang tersebut. Di atas aku melihat Jaya yang tengah menunggu cemas. Makin ke atas aku melihat Lani yang tengah menunggu. "Bara!" Aku hafal suara ini. Ya, itu suara Lana. Kulihat Lana tersenyum padaku dengan berlinang air mata. Itu air mata bahagia. Mataku tetap melihat ke arah Lana. Ia memberikan tangannya untuk membantuku naik. Padahal jarak kami masih beberapa meter. Luka di tangan kiriku mendadak menjadi sangat sakit. Memang beberapa kali ini tangan ini tergresek akar dan bebatuan di tebing ini. Aku terus saja menatap wajah Lana yang manis. "Lana, kau sungguh cantik," gumamku di dalam hati. Tinggal beberapa meter lagi aku akan sampai. Tapi entah mengapa badanku terasa berat. Pandanganku menjadi kabur. Berat sekali rasanya. "Aku mohon jangan sekarang." Aku bicara pada diriku sendiri. "Kau tubuhku, kuatlah untuk beberapa saat. Jangan kau membuat kelima sahabatku lebih khawatir." Dengan sisa-sisa tenaga yang aku punya, aku terus memanjat ke atas dengan satu tangan dan dua belah kakiku. "Ayo Bara, sedikit lagi." Kudengar semua sahabatku memberiku semangat padaku. Mengapa ini begitu sakit? Aku baru merasakan sakit sekali pada bahu kiriku. Aku berhenti di tepi jurang. Entah mengapa aku tak sanggup lagi untuk meneruskannya. Habis sudah tenagaku, kawan. Aku melihat di sekelilingku hanya ada kabut pekat. Aku berharap bisa melihat pemandangan ini. Pemandangan indah seperti di puncak Gunung Jawa. Ya Allah, aku sangat lelah. Terus saja aku menatap kabut tebal itu. Mengapa aku jadi merasa nyaman di sini? Apakah hidupku harus berakhir di tepi jurang Gunung Jawa ini? Di dalam kabut, aku melihat wajah ibuku. "Bara, kemari nak. Datanglah dan peluk ibu." Suara itu nyata dan aku mendengar jelas ibuku memanggil. "Ibu, ibu, tunggu Bara." Aku berteriak di sisa-sisa tenagaku. "Kemarilah nak, kita pulang." Ibuku memberikan senyuman padaku. "Bara, mengapa kau diam? Ayo naik sedikit lagi."
Lana berteriak dengan kerasnya. Aku pun terkejut, entah apa yang terjadi pada diriku. Akhirnya aku sadar, aku tadi berhalusinasi. Lana, tolong bantu aku. Dengan sekuat tenagaku, ku coba untuk memanjat jurang ini. Kurasakan tangan Lana berhasil menggapaiku. Kemudian Andi, Jaya, dan Lani pun turut membantuku. Terima kasih sahabatku, terima kasih. Itu saja yang kuucapkan dalam hati. Aku tahu kalian semua lelah, tapi kalian tetap menolongku dengan sisa tenaga yang kalian miliki. Hahaha, jurangnya dalam juga ya. Aku tertawa bahagia. Kamu masih saja bisa bercanda, Bar. Lana menimpaliku dan memelukku dengan erat. Kupandangi wajah Putra, dan tak kusangka Putra tersenyum padaku, lalu berkata, ngapain lu ngeliatin gue kayak orang bego gitu, Bar? Putra bicara diimbangi tawa kecil di bibirnya. Lu bisa melihat, Put? Tanyaku pada Putra. Masih, Bar? Kan lu sendiri yang bilang sama gue kalau mata gue gak apa-apa. Aku senang mendengar Putra berbicara seperti itu. Semangatku kembali tumbuh. Lalu aku bicara kepada kelima sahabatku. Apakah kalian siap untuk pulang? Aku bicara sambil berusaha berdiri dengan dibantu oleh Lana. Dengan penuh semangat, kami berenam berdiri kembali. Kulihat wajah-wajah lelah dari kelima temanku. Ini bukan apa-apa, justru inilah awal perjalanan kami untuk pulang. Malam yang dingin menjadi saksi perjuangan kami melewati hutan Gunung Jawa. Malam yang dipenuhi kabut tebal dan disinari cahaya bulan di atas langit. Putra kembali memimpin perjalanan ini, dibantu oleh Andi dengan berjalan beriringan. Jaya menyusuri sambil memapah Lani, karena Lani merasakan nyeri di kedua belah kakinya. Tinggal aku yang berjalan tepat berada di belakang Lana. Entah berapa lama kami terus berjalan menyusuri hutan ini. Jauh sudah kami turun ke bawah, namun kaki Gunung Jawa belum juga terlihat dari pelupuk mata. Dengan langkah yang terseok-seok, kami terus berjalan tanpa henti. Lelah sekali rasanya, kepalaku mendadak menjadi berat. Pandangan mataku pun mulai kabur. Aku berbicara pada tubuhku sekali lagi. Aku tahu kau lelah, wahai tubuhku. Tolong bantu aku sekali lagi. Sepertinya tubuhku sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Pandanganku dan mataku berubah menjadi gelap. Dan Ibu. Itu suara terakhir yang kuingat. Seketika tubuhku pun ambruk. Hanya sunyi yang aku rasakan. Dan dengan sayup-sayup aku dengar suara kumandang azan. Apakah aku berhasil? Bersambung. Cerita selanjutnya adalah yang terakhir. Bakal gue kasih tahu sama kalian semua tentang keaslian cerita ini, fiktif atau nyata.